Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan coba membahas tentang langkah-langkah penelitian pengembangan, tentunya di bidang pendidikan. Karena pada dasarnya penelitian pengembangan ini berbasis pada pengembangan produk untuk mengatasi paling tidak permasalahan yang ada terjadi di proses pembelajaran atau dalam pendidikan. Borg dan Gall merumuskan satu teori tentang tahapan-tahapan dalam penelitian pengembangan, dimulai dari pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini bisa dilakukan dengan kajian literatur. Paling tidak referensi kita terkait penelitian pengembangan yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang kita minati. Setelah itu kita rencanakan produk apa yang akan kita hasilkan dan untuk menyelesaikan permasalahan apa. Nah, ini bisa disebut sebagai desain produk yang akan kita kembangkan. Berikutnya ada bentuk produk awal. Setelah desain ada bentuk produknya, produk awal. Setelah bentuk produk awalnya diuji lapangan tahap awal. Nah, ini untuk melihat kesesuaian antara produk sama dalam penyelesaian permasalahan di lapangan. Setelah uji lapangan tahap awal, direvisi produknya. Nah, revisi ini kalau misalnya ketika diuji lapangan tahap awal masih ada berbagai banyak kekurangan atau kelemahan-kelemahan produknya, nah di sini diusahakan kelemahan-kelemahan tersebut diminimalisir atau dihilangkan sehingga menjadi satu produk utama. Setelah revisi menjadi produk utama, kemudian diuji lapangan produk utama tadi, diuji lapangan. Setelah uji lapangan melihat hasilnya, kita revisi ke bentuk produk operasional. Nah, revisi ke bentuk produk operasional ini diusahakan kelemahan dari produknya itu benar-benar dapat diatasi sehingga produk ini dianggap mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan. Nah, sesuai dengan tujuan produk itu kan menyelesaikan permasalahan. Dilanjutkan kemudian pada tahapan uji lapangan produk operasional. Di uji lapangan yang terakhir, tahap terakhir pengujian di lapangannya. Setelah diuji kemudian baru revisi produk akhir. Setelah direvisi ini penyempurnaan produknya, artinya setelah hasil revisi produk akhir ini kita anggap bahwa produk tersebut layak untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dan terakhir sampailah ke tahap diseminasi dan implementasi. Berikutnya ada Sugiono di tahun 2010 merumuskan tahapan-tahapan penelitian pengembangan. Yang pertama menurut Sugiono itu analisis dulu potensi dan masalahnya. Jadi potensi produk yang bisa dikembangkan, kemudian masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan dari produk tersebut. Setelah itu pengumpulan data. Nah di sini bisa juga disebut sebagai kajian literatur terkait potensi produk tadi dan masalah tadi yang sudah kita pilih tadi, fokus masalah dan potensi produk yang kita bahas di tahap awal tadi. Kemudian didesainlah produknya. Setelah pengumpulan data tadi, didesain produknya. Setelah desain produk divalidasi desainnya. Nah, validasi di sini bisa validasi internal, yaitu dari pakar, barangkali yang pakar terkait yang memahami
tentang produk yang kita kembangkan. Setelah validasi, revisi desain berdasarkan validasi pakar tadi. Setelah direvisi, kemudian diuji cobalah produknya, diuji coba ke lapangan, dilihat kesesuaian produk dengan bagaimana produk tersebut menyelesaikan masalah di lapangan. Setelah uji coba, lanjut ke tahapan berikutnya, revisi produk, merevisi kelemahan-kelemahan produk. Setelah direvisi, kemudian diuji coba pemakaian lagi. Uji coba pemakaian di sini diusahakan kelemahan produknya bisa diminimalisir, paling tidak atau dihilangkan, bahkan sehingga produk itu sempurna untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Misalnya yang dikembangkan adalah model pembelajaran, berarti di uji coba pemakaian ini dianggap bahwa model pembelajaran tersebut layak digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematik, misalnya di uji coba pemakaian ini. Setelah diuji coba pemakaian, dilanjutkan revisi produknya. Jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan terhadap produknya, direvisi di sini. Kemudian setelah direvisi baru terakhir produksi, artinya produk yang kita kembangkan sudah melalui tahapan-tahapan penelitian secara metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pembahasan terkait langkah-langkah penelitian pengembangan dari dua teori yang dipaparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk membantu melakukan penelitian pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.